Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sakina dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya akan memaparkan hasil resum mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama ada materi pengantar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang membahas prinsip, konsep, dan praktik pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Ilmu ini bukan hanya sekedar tentang kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, pengembangan potensi manusia secara menyeluruh seperti fisik, intelektual, emosional, dan spiritual dengan alasan Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam meliputi beberapa aspek seperti tujuan pendidikan Islam, materi dan kurikulum pendidikan Islam, metode dan strategi pengajaran berbasis nilai-nilai Islam, peran pendidik dan peserta didik, lembaga dan sistem pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam modern. Urgensinya sangat penting karena ilmu pendidikan Islam menjadi sarana untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga beriman dan berakhlak mulia. Dalam sejarah dan masyarakat, ilmu pendidikan Islam telah menjadi kekuatan besar dan membangun peradaban Islam yang gemilang serta menciptakan masyarakat yang beretika, adil, dan beradab. Materi yang kedua, landasan dan konsep dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam punya dasar yang kuat, baik dari sisi filsafat, hukum, maupun sejarah. Secara filosofis, pendidikan Islam berangkat dari keyakinan bahwa hidup ini harus diarahkan pada penghambaan kepada Allah. Jadi, tujuan belajar bukan cuma untuk pintar, tapi juga untuk jadi pribadi yang baik dan bertakwa. Dari sisi hukum atau yuridis, Al-Quran dan hadis sudah jelas memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menekankan pentingnya ilmu. Di zaman sekarang, aturan pendidikan di Indonesia juga sudah mengakui pentingnya pendidikan agama. Secara historis, pendidikan Islam sudah belajar sejak masa Nabi Muhammad SAW. Lalu berkembang ke bentuk-bentuk seperti madrasah dan pesantren. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam sudah berakar kuat dalam sejarah umat. Dalam hal konsep Al-Quran dan hadis, memberikan gambar bahwa pendidikan itu bukan cuma soal mengajar dan belajar, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter. Misalnya, kisah Luqman yang menasihati anaknya itu bisa dijadikan contoh pendidikan akidah, ibadah, dan moral. Para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina juga punya pandangan penting soal pendidikan yang menekankan keseimbangan antara akhlak dan perkembangan anak. Nah, kalau soal karakteristik pendidikan Islam, yang penting yang paling menonjol adalah berlandaskan pada tauhid atau keimanan, menyentuh semua aspek manusia, jasmani, rohani, akal. Fokus pada akhlak, menghargai guru dan proses belajar. Ilmu itu harus diamalkan, bukan cuma diketahui. Jadi intinya pendidikan Islam itu menyeluruh dan punya tujuan besar, mencetak manusia yang bukan hanya cerdas tapi juga beriman dan bermanfaat bagi masyarakat. Materi yang ketiga, sumber, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, ada beberapa hal penting yang jadi dasar atau pegangan. Pertama, soal sumbernya, pendidikan Islam nggak asal-asalan, tapi punya sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari sanalah semua nilai, prinsip, dan arah pendidikan ditentukan. Selain itu ada juga ijtihad, yaitu pemikiran para ulama dalam menyikapi perkembangan zaman.
supaya pendidikan Islam tetap relevan. Tambahan lagi, ada tradisi keilmuan Islam yang sudah berkembang sejak dulu yang jadi warisan luar biasa dari para ilmuwan dan cendekiawan Muslim. Lalu soal prinsip-prinsip dasarnya pendidikan Islam punya fondasi kuat seperti semua pendidikan dasarnya adalah tauhid, mengarah pada penghambaan kepada Allah. Ilmu dalam Islam itu enggak dibeda-bedakan, baik itu ilmu dunia atau akhirat, semua penting. Tujuannya adalah mengembangkan semua potensi manusia, akal, hati, dan fisiknya. Belajar itu enggak kenal usia, jadi prinsipnya seumur hidup. Dan yang paling penting, pendidikan itu harus membentuk akhlak yang baik, bukan cuma kepandaian. Terakhir, ada nilai-nilai penting dalam pendidikan Islam yang perlu dipegang, seperti ikhlas, belajar karena Allah, bukan karena ingin dipuji, amanah, bertanggung jawab atas ilmu yang didapat, tawadhu, rendah hati, baik sebagai murid maupun guru, kerja keras dan didisiplin karena menuntut ilmu itu butuh perjuangan, adil dan kebersamaan, menghargai sesama dan saling tolong menolong dalam belajar. Semua nilai dan proses itu menjadikan pendidikan Islam bukan sekedar proses belajar mengajar, tapi benar-benar proses membentuk manusia yang utuh, cerdas, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama. Materi yang keempat, tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu punya tujuan yang jelas dan beda dari pendidikan biasa. Intinya, pendidikan Islam dalam Islam bukan cuma buat bikin orang jadi pintar, tapi juga jadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Kalau dilihat dari zaman dulu sampai sekarang, sebenarnya tujuan pendidikan Islam nggak berubah. Yang berubah itu cuma cara atau pendekatannya saja. Di zaman klasik, pendidikan Islam fokus banget soal agama, ibadah, dan akhlak. Belajarnya lebih ke halaqah, madrasah, atau pesantren. Zaman modern, pendidikan Islam tetap pegang nilai-nilai agama, tapi juga mulai masuk ke ilmu umum, teknologi, bahkan soft skill. Pokoknya menyesuaikan zaman tapi nggak kehilangan arah. Tujuan ini sangat menyambung sama kondisi masyarakat. Jadi semakin berkembang masyarakat, pendidikan Islam juga ikut menyesuaikan biar tetap relevan. Misalnya pas masyarakat lagi krisis moral, pendidikan Islam hadir untuk memperbaiki akhlak. Di era digital kayak sekarang, pendidikan Islam bisa masuk lewat media sosial, sekolah digital, dan lain-lain. Tapi juga nilai-nilai Islam. Tetapi tetap jaga nilai-nilai Islam. Nah, kalau dibandingkan sama pendidikan sekuler, orientasinya memang beda jauh. Pendidikan Islam tujuannya bukan cuma dunia, tapi juga akhirat. Ilmunya bukan cuma buat kerja, tapi juga jadi amal baik. Dan yang paling penting, semua ilmu dikaitkan sama keilmuan dan nilai-nilai Islam. Kalau pendidikan sekuler biasanya netral soal agama, pendidikan Islam justru menjadikan agama sebagai pusatnya. Pendidikan Islam itu bukan sekedar mengajar ilmu, tapi juga membentuk karakter dan akhlak. Orientasinya jelas, dunia dan akhirat, di tengah perkembangan zaman dan tantangan hidup. Pendidikan Islam tetap bisa menyesuaikan, tapi tidak meninggalkan nilai dasarnya. Dan itulah yang bikin pendidikan Islam tetap relevan dan penting sampai
kapanpun. Materi yang kelima, kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam itu nggak cuma fokus ke pelajaran, tapi juga ke pembentukan akhlak dan iman. Tujuannya jelas, bikin peserta didik jadi pribadi yang seimbang, cerdas, beriman, dan berakhlak. Konsep kurikulum Islam nyatuin antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua pelajaran dibungkus dengan nilai-nilai Islam, jadi nggak ada yang retol dari agama. Belajar apapun tetap diarahkan buat mendekatkan diri kepada Allah. Model dan struktur, tujuan yang jelas, materi pelajaran agama dan umum, metode Islami. Modelnya bisa pesantren tradisional, madrasah atau gabungan, atau sekolah Islam terpadu. Isinya meliputi penilaian gak cuma nilai ujian, tapi juga sikap dan akhlak. Integrasi ilmu, ini ciri khas kurikulum Islam. Ilmu agama dan ilmu umum saling terhubung. Contohnya belajar alam tapi sambil mengenal kebesaran Allah. Jadi semua ilmu punya nilai ibadah kalau dipakai dengan benar. Kurikulum Islam dirancang buat membentuk manusia seutuhnya berilmu, beriman dan berakhlak. Ilmu dunia dan akhirat jalan bareng, bukan dipisahkan. Materi yang keenam, metode dan pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, cara mengajar itu nggak asal-asalan. Metode dan pendekatannya punya tujuan jelas, bukan cuma bikin peserta didik paham materi, tapi juga punya akhlak dan karakter yang baik. Dari dulu sampai sekarang, metode pembelajaran Islam terus berkembang menyesuaikan dengan zaman. Metode pendidikan Islam klasik atau modern, zaman dulu metode pembelajaran banyak lewat halaqah, ceramah, hafalan, tanya jawab, dan keteladanan. Guru jadi sosok utama yang ditiru. Sekarang cara mengajarnya mulai dikembangkan pakai diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran proyek, tapi tetap mengandung nilai-nilai Islam. Pendekatan kontekstual pembelajaran Islam gak cukup cuma teori, ilmu yang diajarkan harus terhubung sama kehidupan nyata. Misalnya belajar fikih, zakat bisa dikaitkan dengan kondisi sosial di sekitar. Ini bikin siswa lebih paham dan termotivasi untuk mengamalkan. Integrasi teknologi. Sekarang teknologi udah jadi bagian penting dalam belajar, dalam pendidikan. Dalam pendidikan Islam, teknologi biasa membantu proses mengajar, seperti lewat aplikasi Al-Quran, video dakwah, kajian online, tapi tetap penggunaannya harus diarahkan agar mendukung pembelajaran yang Islami. Metode pembelajaran dalam Islam bisa klasik atau modern, tapi intinya tetap sama, mengajarkan ilmu dengan akhlak dan nilai-nilai Islam. Teknologi dan pendekatan kontekstual jadi perlengkap biar belajar makin efektif dan bermakna. Materi yang ketujuh, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam Islam, guru itu bukan cuma pengajar, tapi juga pembina akhlak dan panutan bagi murid. Ia punya tanggung jawab besar dalam membentuk pribadi peserta didik. Kriteria dan kompetensi pendidik. Guru harus punya ilmu yang benar dan akhlak yang baik. Ia juga perlu sabar, bijak, paham nilai-nilai Islam, dan terus belajar. Peran guru dalam Islam, murabi, mendidik akhlak dan spiritual. Mu'alim mengajar ilmu pengetahuan, mudaris mengelola
pembelajaran secara formal. Etika dan profesionalisme. Guru harus ikhlas, adil, jujur, rendah hati, disiplin, dan tanggung jawab. Sikapnya jadi contoh bagi murid. Guru dalam Islam adalah pendidik yang menyeluruh, mengajarkan ilmu, membina akhlak, dan menjadi teladan dengan etika dan nilai-nilai Islam. Materi yang ke-8, peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, peserta didik dipandang sebagai amanah sekaligus individu yang memiliki potensi fitrah, yakni bawaan suci dan kemampuan berkembang. Setiap anak memiliki karakteristik unik yang harus dibimbing sesuai tahap usianya, baik secara fisik, akal, maupun spiritual. Islam memberikan hak kepada peserta didik untuk mendapatkan ilmu, bimbingan akhlak, dan kasih sayang dari pendidik. Namun, mereka juga memiliki kewajiban seperti menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan menjaga adab. Teori perkembangan peserta didik dalam Islam menekankan bahwa pendidikan harus sejalan dengan fase pertumbuhan anak. Mulai dari pembinaan iman, ibadah, hingga tanggung jawab sosial. Semua diarahkan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Materi yang ke-9, lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Dalam Islam, pendidikan tidak terbatas di ruang kelas. Proses belajar bisa terjadi di berbagai tempat dan suasana. Karena Islam memandang pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi secara utuh, baik secara intelektual, spiritual, maupun moral. Maka dari itu, dikenal 3 bentuk lingkungan pendidikan. Pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal, pendidikan yang sistematis dan berjenjang seperti sekolah, madrasah, dan universitas Islam. Non-formal, pendidikan di luar jalur formal, tapi tetap terstruktur seperti pesantren, TPA, majelis taklim, dan kursus keagamaan. Informal, pendidikan yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah dan perkembangan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam sudah ada sejak masa awal Islam dan terus berkembang. Pesantren, lembaga tradisional yang fokus pada pendidikan agama dan akhlak. Madrasah menggabungkan pelajaran umum dan agama dalam sistem yang lebih formal. Universitas, lembaga pendidikan tinggi yang mengkaji ilmu Islam dan umum secara terpadu. Tantangan dan peluang di era modern. Tantangannya arus sekularisme dan krisis moral dan pengaruh teknologi yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Peluang munculnya semangat kembali ke pendidikan berbasis nilai, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran Islam, dan meningkatkan perhatian terhadap pendidikan karakter. Lingkungan pendidikan Islam terbagi menjadi formal, non-formal, dan informal. Semuanya penting dan saling melengkapi. Lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah telah berkembang sejak lama, dan di era modern ini punya tantangan baru tapi juga peluang besar untuk semakin relevan dan maju. Materi ke-10, evaluasi dan asesmen dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya dipahami sebagai proses pengukuran hasil belajar secara akademik, tetapi lebih dari itu, evaluasi adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi, tetapi juga untuk menilai perkembangan iman, akhlak, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konsep evaluasi dalam Islam bersifat menyeluruh. Penilaian dilakukan tidak hanya pada aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga afektif atau sikap, dan psikomotorik atau perilaku. Oleh karena itu, teknik evaluasinya pun beragam, tes tulis dan
lisan digunakan untuk mengukur keamanan intelektual, sedangkan observasi, portofolio, serta diskusi digunakan untuk menilai sikap, kejujuran, kedisiplinan, dan adab peserta didik. Semua itu dilakukan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang. Sistem evaluasi dalam pendidikan Islam berorientasi pada pembinaan, bukan sekedar hasil. Penekanan diberikan pada proses belajar, keikhlasan, dan perkembangan kepribadian peserta didik. Evaluasi seperti ini menghadiri tekanan berlebihan pada nilai akademik dan justru mengedepankan nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan yang menjadi inti dari pendidikan Islam. Dengan demikian, evaluasi dalam pendidikan Islam menjadi sarana yang tidak hanya menilai tapi juga membina dan mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Materi yang ke-11, integrasi ilmu dan Islam dalam pendidikan. Dalam pendidikan Islam, integrasi ilmu berarti menyatukan antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai Islam agar tidak terpisah. Ilmu tidak hanya dipandang dari sisi rasional semata, tetapi juga dikaitkan dengan wahyu dan nilai-nilai ilahiyah. Konsep ini dikenal juga sebagai Islamisasi ilmu, yaitu upaya menjadikan ilmu pengetahuan tetap berkembang namun tetap berada dalam bingkai ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam pengembangan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan sains atau sosial secara sekuler, tetapi juga mengkaitkan dengan nilai akidah, akhlak, dan syariat. Implementasinya dapat dilihat di berbagai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren modern, madrasah, hingga universitas Islam yang menggabungkan pelajaran umum dengan agama. Dengan cara ini, peserta didik diharapkan tumbuh sebagai pribadi yang cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara spiritual. Materi ke-12, pengembangan dan inovasi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam terus berkembang seiring kemajuan zaman. Salah satu bentuk pengembangannya adalah penerapan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti penggunaan aplikasi pembelajaran, platform digital, hingga kajian daring. Hal ini membuat pendidikan Islam lebih fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, inovasi juga muncul dalam metode dan strategi pembelajaran. Tidak lagi hanya ceramah satu arah, tetapi juga melibatkan diskusi, proyek kolaboratif, dan pendekatan kreatif yang menumbuhkan semangat berpikir kritis dan aktif. Konsep pendidikan Islam masa kini juga menekankan pentingnya riset dan pengabdian kepada masyarakat. Artinya, ilmu yang dipelajari tidak berhenti di kelas, tapi harus diterapkan untuk menjawab masalah nyata di masyarakat dan membawa manfaat yang luas. Materi yang terakhir, isu dan tantangan kontemporer dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari kualitas lembaga pendidikan yang belum merata, keterbatasan sarana, hingga kurangnya penguasaan teknologi dan literasi digital. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam juga seringkali dianggap kurang relevan dengan kebutuhan zaman karena masih terjebak pada pola tradisional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan ilmu pengetahuan modern. Untuk menjawab tantangan ini perlu dilakukan revitalisasi, yakni pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan Islam harus terus bergerak maju agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya religius tapi juga kompeten dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Menurut saya materi yang penting ilmu pendidikan Islam dan perkuliahan yaitu materi tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Alasannya, tujuan adalah arah utama dari seluruh proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, tujuannya bukan hanya mencerdaskan secara intelektual, tapi juga membentuk kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Semua unsur lain seperti kurikulum, metode pendidikan, dan peserta didik bergerak menuju tujuan ini. Tanpa pemahaman tujuan yang jelas, proses pendidikan akan kehilangan arah dan esensi Islamnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.